Silsilah Yesus Kristus salah hitung. Halo my friend, pernahkah Anda menghitung Yesus Kristus itu keturunan keberapa dari Abraham? Silsilah Yesus Kristus dari Abraham bisa kita baca di Matius 1. Mari kita mulai. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 17 sebagai berikut. Coba dibaca. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ada yang salah? Mari kita buktikan sama-sama. Kita hitung bagian pertama. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Cocok ya. Pada masa itu bentuk pemerintahan adalah teokrasi. Kita lanjut. Kita hitung bagian kedua. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Jadi stop sampai Yosia. Mungkin ada yang bertanya, kok Daud dihitung lagi? Ya, memang Matius 1 ayat 17 berbunyi seperti itu, disebut dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Daud merupakan pusatnya. Dari awal disebut inilah Yesus Kristus anak Daud. Nah, kalaupun Daud tidak dihitung, sesungguhnya jumlah keturunannya tetap 14. Nah, dan ini akan dijelaskan di akhir video ini. Jadi cocok ya. Pada masa itu, bentuk pemerintahan adalah monarki. Kita hitung bagian ketiga. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Coba dibaca. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Siltil, Siltil memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Cocok ya. Namun ada yang menarik di sini. Kalau kita perhatikan dari atas, dikatakan Abraham memperanakkan, Daud memperanakkan, sampai Yakub memperanakkan Yusuf. Semuanya memakai kata memperanakkan. Namun Yusuf tidak disebut memperanakkan Yesus. Disebutkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, memang secara biologis tidak ada darah Yusuf yang mengalir di tubuh Yesus, sebab ia adalah Sang Firman yang turun menjadi manusia. Pada masa itu bentuk pemerintahan adalah hierarki atau pemerintahan imam. Mari kita lanjutkan.
Nah, kita balik lagi ke masa monarki. Sebelumnya saya katakan, kalaupun Daud tidak dihitung, sesungguhnya jumlah keturunan tetap 14. Kita buka 1 Tawari 3 ayat 15. Coba dibaca. Anak-anak Yosia, Anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Nah, ternyata anak Yosia yang dicatat di Matius 1 adalah Yekonya, bukan keempat nama di atas. Kemudian timbul pertanyaan, siapa sebenarnya ayah Yekonya? Mari kita lanjut. Kita lihat ayat-ayat berikut. Yeremia 24 ayat 1. Nah, disebut Yekonya bin Yoyakim. Lagi, Yeremia 27 ayat 20. Ada kata Yekonya bin Yoyakim. Yeremia 28 ayat 4. Ada lagi Yekonya bin Yoyakim. Jadi sebenarnya Yekonya adalah anak dari Yoyakim. Dengan kata lain, Yekonya adalah cucu dari Yosia. Lantas, kenapa Yoyakim tidak dicatat dalam silsilah Yesus Kristus? Yeremia 36 ayat 30a berbunyi, sebab itu, beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud. Ini adalah kutuk kepada Yoyakim yang tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud, sehingga namanya dikeluarkan dari garis keturunan Daud. Jadi jumlahnya sebenarnya tetap 14, namun nama Yoyakim dihapus atau tidak dicatat dari silsilah Yesus Kristus. Angka 14 ini mengacu pada gematria Daud yang nilainya adalah 14. Fakta Alkitab. Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun diilhamkan oleh satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Jadi tidak mungkin bertentangan. Kalau ada yang menganggap bertentangan, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, terjemahan Alkitab yang kurang tepat, atau yang kedua, salah memahami yang dibaca. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.